Oh, Pak Didi hebat. Pak Silakan, Didi Pak. jelas. Nah, silakan mulai, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Teaching untuk hari kedua. Yang hari kedua ini yang akan tampil nanti Pak Ahmad Sandi, Ibu Dewi, Ibu Ismawati, Siti Aisyah, Siti Rohana. Jadi kita malam tadi sudah banyak pengalaman dan sudah ada banyak masukan dari Ibu kamu kita, Ibu Marlina, dan juga saya begitu. Yang pertama karena teaching dengan teman ya, biasanya ya gurunya masih memanggil siswanya ibu, bapak. Sekarang coba apakan itu bahwa murid kita anak-anak bapak ibu, siswa. Itu yang mungkin perlu saya tekankan mungkin. Ya, saya berikan waktu kepada Ibu Marlina untuk melanjutkan kegiatan ini. Silakan, Bu. Ya, ini Bapak Ibu, setelah saya buka mungkin saya izin sebentar ya untuk laksanakan sholat dulu. Ya. Setelah itu gini Bapak Ibu, jadi yang akan tampil pertama siapa tapi urutan tadi Pak? Atau Bu Dwi dulu? Karena Bu Dwi kemarin apa? Oh, Bu Dwi, oke. Apa ya? Ya, Bu Dwi, oke, bisa. Ya, silahkan Bu Dwi. Untuk Bu Mama Dwi. ya, silakan Bapak Ibu tampil semaksimal mungkin. Setelah itu silakan Ibu Dwi untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya. Silakan bantu salah seorang untuk membuat stopwatch Bapak Ibu. Atau Pak Dedi kan membuat stopwatch, kita usahakan maksimal waktunya 25 menit. Ini kita tidak 25 menit itu lumayan juga, itu hampir jam berapa kita selesai. Cukup lama. Jadi silakan Bapak Ibu 125 menit itu. Nah, silakan Bapak Ibu mulai. Silakan Rekaman Ibu udah buka aja ya? Ya, Bu ya. Atur jamnya. Rekaman? Ya. Ya, sudah saya buka, sudah, Pak. Ya, silakan. Ya. Okay. Silakan Bapak Ibu. Ya. Saya izin sebentar, Pak ya. Ibu, iya silakan. Ibu Dewi silakan. Ibu sebentar. Ya. Pak. Ini kan saya kemarin belum ikut, jadi saya belum mengerti nanti anunya seperti apa. Gimana kalau kawan yang lain dulu, kan saya keduanya Pak, Bu. Saya dulu Pak. Oh gitu. Dulu. Boleh silakan Pak Ahmad. Iya Pak Ahmad, Aisyah, Pak Ahmad. Silakan. Silakan. Jadi Pak Ahmad nanti selesainya 8.30 ya? Ya, salah. Oke. Ya silakan. 8.30. Ya silakan Bapak Ibu. Saya izin sebentar. Iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak sehat pagi ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak. Penting kita sehat. Sudah sarapan semua pagi tadi kan? Alhamdulillah sudah Pak. Saya belum sarapan. Anak-anak sekalian, kita absen dulu ya. Bu Ismawati, hadir? Hadir, Pak. Fitri? Hadir, Pak. Dedi? Hadir, Pak. Siti Rohana? Hadir, Pak. Wi Astuti? Hadir, Pak. Indar Liati? Hadir, Pak. Ini kan siapa yang hadir hari ini? Aisyah, Bapak. Aisyah, Pak. Ada kabarnya enggak? Tidak tahu kabarnya. Izin Bapak. Hari ini kita belajar SKI, yaitu kita pertama masuk. Ini
Jadi pelajaran kita hari ini yaitu sebagai tujuan kita yaitu memahami tradisi masyarakat Arab sebelum Islam datang sebagai inspirasi dalam menjalankan sikap kasih sayang. Ini salah satu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak sekalian, ada yang tahu tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam datang ini? Ada yang tahu tidak? Dedi, tahu tidak? Anak-anak, tahu tidak? Suka Belum, mabuk. Pak. Belum. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Suka mabuk-mabukan ya kah, Pak? Kemudian untuk keberhasilan kita dalam tujuan pembelajaran kita yaitu memahami tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, ini ada dua pembahasan kita. Yang pertama pembahasan kita yaitu memahami alam masyarakat Arab sebelum Islam. Kemudian yang kedua memahami bangsa-bangsa yang berada di Jazirah Arab dan yang kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini itu dua. Yang pertama keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam, kemudian bangsa-bangsa di Jazirah Arab. Nah, untuk yang ketiga ini kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam datang ini. Nah, ini insya Allah kita bahas minggu depan. Kalau kita bahas semua, mungkin waktunya nanti tidak cukup. Jadi kita cuma dua. Yang pertama keadaan alam, kemudian yang kedua yaitu bangsa-bangsa yang ada di Jazirah Arab. Nah, ini letak Jazirah Arab. Boleh kita lihat yaitu dari peta ini. Ada yang mau menjelaskan anak-anak? Silakan perhatikan peta. Nah, Dwi bisa menjelaskan letak Jazirah Arab? Ada yang menjelaskan tidak? Kalau tidak ada, perhatikan. Nah, ini wilayah Jazirah Arab. Nah, ini luas wilayahnya kurang lebih yaitu 120.000 mil persegi, kurang lebih. Luas dari yaitu wilayah Jazirah Arab. Terus posisi letaknya ini yaitu posisi pertemuan tiga benua, yaitu benua Asia, benua Eropa, dan benua Afrika. Makanya dari ketiga sisi benua yang mengelilingi Jazirah Arab ini, makanya Jazirah Arab ini menjadi daerah yang strategis, artinya daerah yang perlewatan. Kalau di masa dahulu orang-orang dari Afrika, dari Eropa, dari Asia itu, dari Asia mau ke Eropa melewati yaitu Jazirah Arab. Yang Afrika juga mau ke Asia Eropa juga melewati yaitu Jazirah Arab ini. Jadi inilah makanya daerah Jazirah Arab ini sejak dahulu dia sudah terkenal karena dia diapit tiga benua di dunia ini. Kemudian Jazirah Arab ini terletak di bagian barat daya Asia. Artinya apa? Jazirah Arab ini ujung dari benua Asia. Kita ini benua Asia apa benua Australia? Benua Asia. Asia, Ya, Pak. benua Asia. Nah, kita di bagian tenggara. Sedangkan Jazirah Arab yaitu di bagian yaitu barat daya Asia. Ini artinya apa? Dia masih masuk dalam wilayah yaitu benua Asia. Terus batasan dari Jazirah Arab ini sebelah utara ini lembah Gurun Sahra, Gurun Suhria. Nah, ini Sam ini. Kalau dulu namanya Sam, tapi kalau sekarang namanya yaitu Suria. Nah, ini perbatasannya sebelah
yaitu sebelah utara. Kemudian sebelah timur ini berbatasan dengan dataran tinggi Persia. Terus sebelah barat Laut Merah, ini Laut Merah, dan sebelahnya ini Mesir. Pernah dengar cerita Laut Merah, Bapak, anak-anak sekalian? Dengar. Dengar aja Pak namanya. Dalam cerita apa? Dalam cerita nabi apa yang apa namanya menceritakan tentang kejadian peristiwa di Laut Merah ini? Ada yang tahu tidak? Nabi Musa Pak. Nabi Musa, Pak. Anak Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ketika dikejar oleh tentara Fir'aun dari Mesir ini, nah ini menyeberangi Laut Merah ini. Laut Merah ini yang memisahkan antara Mesir dengan Jazirah Arab. Nah, ini perbatasan yaitu barat Jazirah Arab ini. Paham anak-anak? Tahu kan letak apa namanya? Letak Jazirah Arab? Sudah tahu? Sudah, Pak. Nah. Terus sudah ada yang pernah ke sana tidak? Belum. Mbak. Oh, mau ke sini tidak? Mau, Ya, Pak. Mau, Pak. Oh. Pak. Kalau mau, ini ada caranya. Bapak beri gratis ke sana. Mau tidak? Mau, Pak. Mau, Pak. Oh, nah. Gratisnya yaitu gratis doa. Semoga anak-anak sekalian nantinya berangkat ke sini yaitu menuju Mekah ke Madinah untuk melaksanakan haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan untuk sekarang, mulai sekarang menabung supaya bisa berangkat haji dan umroh dan yaitu menuju ke Jazirah Arab yaitu sebagai tujuan kita untuk ibadah. Terus keadaan alam. Nah, anak-anak sekalian, dari gambar ini, inilah keadaan alam Jazirah Arab. Sebagian besar keadaan alam Jazirah Arab ini seperti ini. Ada yang bisa menceritakan tidak tentang gambar ini, keadaan alamnya ini? Gurun pasir Pak. Ya, gurun pasir, pintar. Fitri, apa ini? Fitri. Batang kurma, Pak. Batang kurma, ya. Nah ini artinya apa? Keadaan alam Arab, Jazirah Arab, rata-rata dia seperti ini. Artinya apa? Dia gurun pasir. Nah yang hidup di sana hanya yaitu kurma. Nah, ada juga anggur. Namun ada juga daerah-daerah. Nah, ini bagian daerah Jazirah Arab. Nah, ada namanya Tihama. Nah, Tihama ini yaitu daerah yang gurun. Nah, gurun itu yang seperti ini tadi. Nah, ini gurun pasir. Nah, daerah Tihama ini sebagian besar yaitu wilayahnya yaitu daerahnya gurun-gurun ini. Kemudian daerah Hijaz. Nah, Hijaz ini yaitu merupakan lembah di celah-celah perbukitan atau pergunungan. Nah, itu artinya apa? Dia tidak terlalu datar, tidak juga terlalu apa namanya curam, tetapi dia hanya lembah-lembah, kemudian ada juga perbukitannya. Nah, di daerah Hijaz inilah ada dua kota yang terkenal, yaitu kota tempat kita ibadah, yaitu Mekah dan Madinah. Nah, di sini, di Mekah ini, ada juga sejarah yang sampai sekarang, apa namanya, dimanfaatkan oleh orang-orang Mekah dan jemaah haji, yaitu yang namanya Sumur Samsam di Mekah ini, yaitu peninggalan dari Nabi siapa, anak-anak? Nabi Ibrahim, Bapak. Ah, pintar. Nabi Ibrahim yaitu istrinya ketika melahirkan yaitu anaknya Ismail. Nah, istri Nabi Ibrahim lah awalnya yang menemukan yaitu Sumur Samsam ini yang sampai sekarang atas berkat rahmat Allah, kebesaran Allah di daerah seperti ini, gurun seperti ini,
ternyata ada sumber air yang tidak kering sampai sekarang. Bahkan kalau kita pikir, kalau kita lihat ribuan jutaan jemaah haji itu semuanya mengambil air, tetapi dia tidak habis. Kalau kita berpikir secara akal, mungkin daerah gurun ini ada sumber airnya tidak? Mungkin tidak. Tidak, Pak. Tidak, tapi karena kebesaran Allah, inilah kebesaran Allah, yaitu ada yang namanya sumur Zam-Zam tadi. Nah, ini di daerah Hijaz. Hijaz yaitu ada 2 kota suci, itu Mekah dan Madinah. Kemudian ada juga daerah namanya Najd. Najd ini yaitu dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini yaitu dia daerah perbukitan, tapi di atasnya itu dataran. Nah, ini rata-rata penduduknya yaitu beternak, karena dia daerahnya dataran tinggi. Kemudian yang kelima yaitu Al-Arud. Al-Arud ini padang pasir terluas, yaitu yang dinamakan Gurun Sahara. Nah, Gurun Sahara ini terkenal di Timur Tengah, yaitu gurun terluas di dunia. Nah, alamnya seperti ini. Nah, gurun tadi. Nah, ini yaitu daerah yaitu Al-Arud, padang pasir yang luas, yaitu yang dikenal dengan Gurun Sahara. Nah, dari kelima wilayah ini tidak semuanya wilayah keadaan Al-Jazirah Arab ini seperti ini. Nah, ada daerah-daerah tertentu seperti misalnya Madinah. Nah, di Madinah ini keadaan alamnya berbeda dengan Mekah. Madinah cukup subur, subur. Kalau dibandingkan dengan daerah kita Indonesia, memang jauh subur kita. Tapi kalau dibandingkan dengan Mekah, Madinah lebih subur. Nah, artinya apa? Ada daerah-daerah tertentu, daerah Jazirah Arab ini tidak semuanya seperti gurun pasir seperti ini, tapi ada daerah-daerah tertentu yang ada juga masyarakatnya bisa bercocok tanam. Salah satunya Madinah. Kemudian Yaman. Yaman juga termasuk di daerah Hijaz ini, yaitu dia juga kebanyakan masyarakatnya petani. Artinya tetapi sebagian besar keadaan alam Jazirah Arab ini yaitu gurun seperti ini. Ini sebagian besar. Yang subur itu hanya sebagian kecil saja. Paham, anak-anak? Paham, Pak. Ya, pintar. Terus ini ada bangsa-bangsa di Jazirah Arab. Nah, ini ada di sini peta ini gambaran dahulu, bukan sekarang, sebelum Islam, boleh dikatakan sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, ini gambaran suku-suku bangsa yang tersebar, yang mendiami daerah Jazirah Arab ini. Nah, ini ada beberapa suku awalnya di Jazirah Arab ini. Nah, ini ada bangsa yang mendiami Jazirah Arab sebelum Islam datang, yang dahulu pernah ada. Nah, yang pertama yaitu bangsa Arab Al-Baida. Nah, bangsa Arab Baida ini yaitu terkenal dengan bangsa yaitu kaum Ad dan kaum Samud. Nah, kaum Ad, kaum Samud ini boleh dikatakan ini sudah punah, sudah tidak ada lagi. Nah, dahulunya bangsa kaum Ad dan kaum Samud ini itu pernah mendiami Jazirah Arab ini. Namun karena peradabannya yang cukup tinggi, artinya keberhasilan mencapai dunia ini yang cukup maju, sehingga dia kufur kepada Allah, tidak mengakui Allah, sehingga Allah murka dan diazab oleh Allah dengan bencana alam, sehingga kaum Ad dan kaum Samud ini yaitu musnah, dikatakan yaitu boleh dikatakan punah, tidak ada lagi di daerah Arab Jazirah Arab ini. Nah, bangsa ini pernah mendiami yaitu Jazirah Arab jauh sebelum Nabi Ibrahim hadir di kota Mekah itu. Nah, ini dahulunya. Kemudian ada juga bangsa Arab Al-Ariba. Nah, bangsa Arab Ariba ini adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan yang Arif bin
Sakirib atau bangsa Arab yang terkenal dengan Fathan dan berdomisili di Yaman. Nah, ini rata-rata orang Yaman itu berketurunan yaitu dari Ya'rib bin Sakir ini. Nah, kalau di Arab, nah ini ada juga, kalau kita Indonesia ini sama tidak? Bapak juga kurang paham. Sama ada suku orang Medan, orang Medan. Suku orang Medan itu berdasarkan keturunan, bukan? Ya tidak? Iya, Pak. Ya, iya Pak, keturunan Ya, Pak. kalau orang Arab rata-rata sukunya itu berdasarkan dari keturunan. Ini saya Bapak contohkan, misalnya anak-anak Dedi. Anak Dedi ini misalnya dia nanti menikah, dia punya anak, anaknya menikah lagi, cucunya menikah lagi, cicitnya menikah lagi. Nah, sehingga banyak keturunan itu dari keturunan anak-anak Dedi ini. Nah, oleh anak cucunya nanti dibuatlah namanya suku. Apa namanya? Suku Dedi. Nah, inilah kebiasaan orang Arab, yaitu pada masa dahulu dari keturunan itu, dari keturunan yang banyak itu dibuatlah satu suku. Orang Medan seperti itu tidak? Ada yang tahu tidak? Nanda Lismawati, tahu tidak? Iya Pak, itu dari keturunan Ya, nah nenek dari Nah, ayahnya. ini kan, jadi kalau orang Arab itu keturunannya dari, yaitu sukunya dari keturunan. Nah, kemudian ada yang ketiga yaitu bangsa Arab Al-Mu'tariba. Nah, ini keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ibrahim. Ibrahim anaknya Ismail, dan Ismail ini banyak keturunan-keturunannya sehingga menyebar luas di Jazirah Arab ini, mendiam di Jazirah Arab, baik perkotaan maupun perdesaan yang tersebar, yang terbesar. Nah, suku-suku inilah, keturunan dari Nabi Ismail inilah yang nantinya muncul, yaitu bangsa-bangsa baru seperti yang kita kenal dengan keturunan yaitu kafir Quraisy, kaum kafir Quraisy. Nah, ini ada juga namanya Bani Umayyah, adanya namanya Bani Abbasiyah, itu semua suku. Nah, itu berasal dari keturunan yaitu Nabi Ismail. Nah, nanti setelah ratusan bahkan puluhan ribuan tahun yang akan Nabi Ismail ini wafat, dia membuat suku-suku atau bangsa-bangsa baru dari keturunan-keturunan. Tapi asalnya yaitu dari Nabi Ismail. Anak-anak sekalian, tahu tidak? Tahu kan tentang bangsa-bangsa yang pernah mendiami Jazirah Arab? Tahu kan? Oh, ada yang belum tahu, ada yang belum jelas. Mbak Ida, Riba. Nah, ini tugas kalian sekarang, dari memahami yang pertama tadi keadaan alam, terus bangsa-bangsa yang pernah mendiami Jazirah Arab. Nah, tugas kalian sekarang yang pertama, tuliskan keadaan alam Jazirah Arab. Kemudian yang kedua, tuliskan bangsa-bangsa yang mendiami Jazirah Arab yang Bapak jelaskan tadi. Silakan. Ini Bapak bagi kelompok saja. Kita 4 kelompok saja, 4 kelompok. Sudah selesai, anak-anak? Ada yang selesai belum?
Ada yang selesai tunjuk tangan, silakan. Kelompok selesai belum? Selesai Nanda Dwi? Kelompoknya? Coba Pak. Silakan. Keadaan alam Arab Saudi merupakan dataran tinggi yang terletak di antara Laut Merah dan Laut Persia. Di Arab Saudi banyak palung sungai yang kering. Dalam kurung wadi. Sebagian besar wilayah Arab Saudi merupakan tanah kering dan padang pasir kekurangan air. Ya, pintar. Jadi, gambaran dari keadaan alam Jazirah Arab yaitu kering, pasir. Kalau kita bayangkan seperti pernah ke pantai tidak? Ada yang pernah ke pantai? Ada Pak. Nah, seperti itulah keadaan sebagian besar dari yaitu keadaan alam Jazirah Arab ini. Panas, padang pasir, dan sedikit ada pohon-pohon yang seperti kita ini, seperti daerah kita yang hijau. Kalau di daerah Jazirah Arab itu jarang ditemui. Inilah. Jadi itu anak-anak tugas pelajaran kita yaitu tentang keadaan alam Jazirah Arab, kemudian bangsa-bangsa yang pernah mendiami Jazirah Arab. Ada yang mau nanya? Dari pembelajaran tadi? Tidak ada? Nah, kita akhiri. Nah, ini ada pembahasan kita yang akan datang sebelum kita tutup pelajaran ini, yaitu kita memahami yang ketiga tadi, capaian kita dalam pembelajaran ini, itu yaitu baru kita memahami kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, ini termasuk tradisi yang baik, tradisi yang buruk. Nah, ini tugas anak-anak sekalian untuk pelajaran kita minggu depan. Silakan cari, baca buku, boleh lihat internet, boleh tanya dengan bapak ibunya, boleh tanya dengan cari buku di perpustakaan, cari tentang kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam, ya, untuk modal kita belajar minggu depan. Ya, anak-anak? Ya Pak. Paham? Yang lain kedengaran suara Pak Didi? Ya, jadi itu anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita akhiri acara pelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Pak, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.